Topik malam ini sangat ditunggu-tunggu sebetulnya. Ya, kami sudah dapat banyak request dari para asosiat kami ataupun para konsumen kami juga untuk membahas mengenai topik ini. Ya, oke. Oke, Yes, sebelum saya serahkan gimana Mbak? oh ya, iya Dok. Sebelum saya serahkan kepada Dokter Boyke, saya akan infokan dulu untuk Bapak Ibu semuanya. Mungkin nanti yang ada ingin konsultasi lebih lanjut kepada Dokter Boyke bisa juga menghubungi langsung dari Instagram dan manajemen beliau, Dokter Boyke, Dr. Boyke Dian Nugraha. Ya, langsung saja pasti direspon nantinya. Ya, langsung follow sekarang juga makanya Instagramnya ya. Apapun concern Anda silahkan ditanyakan kepada beliau, apalagi yang private ya. Tapi kalau yang lain-lain bisa ditanyakan juga nanti di chat kami, Bapak Ibu semua. Kalau memang nggak mau ketahuan siapa yang mengirimkan, bisa private ke saya. Nanti saya nggak akan mention namanya. Mana tahu gitu ya Dok ya, pertanyaannya lumayan, Plus nggak Dok? Plus. yes, Plus. lumayan, apa namanya, rated ya. Ya. Lumayan rated ya. Buat Bapak Ibu semua jangan sungkan-sungkan, mumpung sesi malam ini kita bisa mengundang dokter yang tentunya sudah sangat terkenal, kayaknya nggak ada yang nggak kenal Dokter Boyke. Anak muda mau sampai tua semuanya kenal dengan Dokter Boyke pastinya ya. Oke Dok, saya persilakan kepada Dokter Boyke untuk sesi malam ini untuk menjelaskan dan membawakan materinya, sharing materinya kepada kami. Dipersilakan Dok. Oke, silakan. Jadi pertama kita harus tahu ya bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu bukan hanya tanggung jawab suami atau tanggung jawab istri aja, tetapi tanggung jawab semua. Dari mulai mereka bisa mengenal kesehatan reproduksinya sampai usia tua, ya. Oleh karena itu, kesehatan reproduksi ini berkaitan secara keseluruhan adalah juga dengan kesehatan secara umum. Ya, oke, slide yang pertama, ya. Kita di sini bahwa kesehatan reproduksi itu sangat tergantung pada 3 hal, ya. Yang pertama sehat secara fisik, ya. Kemudian sehat secara mental dan sehat secara sosial. Nah, di sini kita mengatakan bahwa fisik adalah bagaimana kita merawat organ-organ reproduksi kita secara baik, ya, termasuk bagaimana kita memberikan nutrisi yang baik agar kesehatan reproduksi itu bisa berfungsi secara optimal. Nah, sehat mental ini adalah bagaimana kita memandang kesehatan reproduksi kita. Artinya begini, jangan sampai kita menjadi rendah diri karena kesehatan reproduksi kita terganggu. Misalnya, seseorang yang menderita keputihan yang berbau, dia pasti akan malu untuk bertemu dengan orang, atau karena dia harus sering menggaruk, ya. Nah, demikian juga berkaitan dengan kesehatan sosialnya, ya. Orang-orang yang mengalami gangguan reproduksi, ya, misalnya seseorang yang dengan mudah ada orang yang tidak bisa menahan, misalnya kalau dia bersin atau dia batuk, dia mengompol. Tentunya bau ompolnya itu akan mempengaruhi juga kesehatan jiwa dia dan orang di sekitarnya. Jadi mengganggu kesehatan sosialnya juga. Nah, sehat mental, sehat fisik, dan sehat sosial yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi ini tentunya harus kita jaga. Ya, nah untuk itu ada beberapa masalah-masalah yang sering sekali timbul di dalam masalah kesehatan reproduksi ini, ya, para ibu ataupun para bapak yang hadir di seminar ini. Ini adalah beberapa masalah reproduksi yang sering terjadi di masyarakat. Slide. Ya, pertama adalah yang sering masih sampai sekarang masih harus diajarkan adalah mengenai bagaimana memelihara kesehatan organ intim. Ya. Yang kedua adalah bagaimana mengenali penyakit kelamin. Yang ketiga, bagi wanita di Indonesia ini adalah setiap 15 menit terdapat satu kasus baru kanker serviks. Ya, ini juga sangat sebagai pembunuh nomor 1
kanker kepada kesehatan reproduksi wanita. Ya, kemudian masalah menopause dan andropause ini juga harus diketahui oleh pasangan suami istri. Dan yang terakhir adalah bagaimana nutrisi yang kurang yang bisa mengakibatkan gangguan-gangguan khususnya pada kesehatan reproduksi. Nah, yang pertama kita masuk pada slide mengenai kesehatan kebersihan organ intim. Ya, slide kita lihat di sini. Nah, ini adalah organ reproduksi daripada wanita. Ya, kita lihat bahwa organ reproduksi pada wanita ini ada bagian-bagian yang namanya rahim, yang bentuknya bulat itu adalah rahim. Kemudian ada saluran telur dan juga ada yang namanya indung telur. Yang dua itu di atas seperti tanduk itu adalah indung telur. Nah, kalau kita lihat dari depan, itu adalah kesehatan reproduksi dari depan, ada selaput yang menutup, yaitu namanya adalah selaput darah atau himen. Nah, dalam menjaga kesehatan reproduksi ini tentu daerah di sana kebersihannya harus dipelihara. Nomor satu, ya, mengganti celana dalam setiap hari minimal 2 kali. Ya, ini juga masih kadang-kadang pada wanita-wanita masih malas sih untuk mengganti celana dalam karena kadang-kadang seharian hanya dibulak-balik saja, itu juga tidak benar. Ya, yang kedua adalah menggunakan celana dalam yang terbuat dari bahan katun. Ya, banyak wanita-wanita karena ingin tampil seksi pakai G-string yang terbuat dari nilon, yang terbuat dari yang modelnya jaring-jaring. Saya sering mengatakan, kamu nih mau ngapain pakai celana dalam model seperti ini? Emang mau nangkap ikan? Kita kan mau nangkap keringat, ya kan? Kalau mau nangkap keringat harus celana dalam dari katun yang bisa menyerap keringat tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga adalah gunakanlah mencebok di sana dengan menggunakan sabun yang kadar basahnya itu suasana asam basahnya itu seimbang, ya. Atau paling aman adalah gunakanlah sabun bayi. Atau tentu kita juga punya pencuci vagina yang hanya seimbang, boleh, ya. Tapi kalau tidak punya, gunakanlah sabun bayi. Kemudian yang keempat, daerah di sana, ya, yang terutama daerah di depan itu yang kita tahu berambut, jangan dicukur, ya, sampai habis, sampai gundul. Ingat, daerah di situ itu, rambut-rambut kemaluan itu diciptakan oleh Tuhan untuk menyaring kotoran-kotoran yang akan sampai ke dalam liang vagina, menempel dulu di rambut-rambut tersebut. Tapi juga seringkali saking joroknya seorang wanita, saya sendiri sebagai dokter kandungan melihat sampai rambut-rambut tersebut berkutu, ya. Nah, kalau sampai ada kutu di situ, hati-hati, ya, itu bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit. Ya, jadi daerah situ juga banyak yang ditemukan kutu rambut, ya, khususnya pada orang yang tinggal di daerah-daerah yang tidak merawat kesehatan organ intimnya dengan baik. Yang keempat, daerah di situ tidak perlu dikasih minyak wangi. Ya, menyemprotkan minyak wangi di situ hanya bakal menimbulkan iritasi. Iritasi artinya kelainan pada daerah di sana, kulit-kulit di sana bahkan menimbulkan alergi. Beberapa bahkan menimbulkan keputihan. Biarkanlah wanginya wangi alami yang diberikan oleh wangi vagina kepada yang memang alami adanya. Kemudian ketika kita mencebok daerah di sana, tolong, ya, jangan menggunakan toilet yang dari belakang ke depan. Kenapa? Kotoran-kotoran yang dari belakang, yang dari anus, ketika kita cebok bisa masuk ke dalam vagina dan bisa menimbulkan infeksi. Gunakanlah toilet yang memang kita cebok dari depan dengan semprotan itu enggak apa-apa, tapi jangan yang dari belakang. Ya, itu berbahaya sekali, bisa masuk airnya atau kotorannya ke depan. Ya. Kemudian hal yang lain yang mesti diperhatikan adalah jika terjadi tanda-tanda, ya, berupa apakah itu berupa keputihan, berupa gatal, berupa mens yang tidak teratur, berupa flek, kemudian berupa reaksi alergi,
segera ke dokter. Jangan mencoba mengobati sendiri. Ingat, daerah itu adalah daerah intim, daerah yang sensitif, yang memerlukan tindakan-tindakan spesialisasi. Ya, artinya seorang dokter kandungan eh, mampu mengatasi masalah-masalah tersebut. Ya, itu yang pertama mengenai kebersihan organ intim. Kemudian slide berikutnya kita lihat. Nah, ini adalah pada organ intim pria kebersihannya lebih mudah, ya, karena organ intim pria itu bentuknya terlihat jelas. Dia dibersihkan dengan sabun bayi pun langsung bisa bersih. Tapi pada wanita karena bentuknya seperti sumur, mudah sekali mereka mengalami infeksi. Oleh karena itu, mengapa penyakit kelamin lebih sering ditemukan pada wanita ketimbang pada pria. Demikian juga dengan penyakit HIV/AIDS, ya, itu lebih banyak diderita oleh wanita karena organ reproduksi wanita bentuknya seperti sumur. Ya, jadi menampung berbagai macam penyakit. Katakanlah dia berhubungan dengan seorang pria, maka si pria itu akan mengeluarkan penyakit kelamin yang tercampur dengan sperma. Di prianya sendiri dia udah mudah diobati karena dia tahu dia bentuk keluar nanah dan langsung berobat ke dokter. Pada wanita belum tentu. Pada wanita penyakit kelaminnya harus berkembang dulu sampai dia sakit bengkak karena uretranya atau saluran kencingnya pendek, maka dia tidak akan menunjukkan gejala seperti pria yang keluar nanah. Baru setelah kebutuhannya hijau dan sebagainya. Jadi membutuhkan waktu lama untuk memberikan gejala. Oleh karena itu, melakukan pemeriksaan rutin terhadap organ reproduksi, khususnya organ reproduksi wanita, ke dokter kandungan, ataupun melakukan pembersihan, ya merupakan seringkali vaginal dose, ya, ke dokter kandungan, dicuci dan sebagainya, itu merupakan tindakan preventif yang baik. Ya, itu yang pertama mengenai kebersihan organ. Lanjut. Ya. Nah, tadi saya sudah menyinggung mengenai berbagai penyakit kelamin yang sering menyerang. Ya, pertama adalah penyakit yang dari dulu sampai sekarang makin hari kekebalannya makin banyak. Kuman-kuman yang kebal adalah gonore yang kita sebut si kencing nanah. Ya, penyakit kencing nanah ini dari zaman saya masih jadi dokter umum, lulus dokter umum, bahkan mahasiswa, ya, masih belajar sampai sekarang, penyakit-penyakit itu makin hari makin kebal terhadap pengobatan. Dulu saya masih ingat pemberian penisilin saja sudah menyembuhkan. Kemudian era kanamisin, kemudian era cephalosporin, sekarang sudah kepada cephalosporin generasi yang ketiga. Artinya, kuman-kuman ini makin lama makin kebal terhadap antibiotik. Ya, hati-hati. Kemudian yang kedua adalah penyakit sifilis. Kita sebut sifilis yang sadis karena kalau mengenai wanita yang sedang hamil, maka bayi yang dilahirkan itu biasanya tidak mempunyai hidung atau hidungnya pesek sekali yang disebut dengan saddle nose. Atau juga bisa mengalami tidak ada tangan, tidak ada kaki, ya, tidak ada, bahkan otaknya hanya sebagian saja yang berkembang. Ini adalah diakibatkan oleh karena sifilis yang disebut dengan sifilis kongenital, ya, sifilis yang dibawa oleh wanita-wanita pada waktu hamil sehingga melahirkan bayi-bayi yang cacat. Kemudian penyakit yang ketiga adalah penyakit berupa herpes genitalis yang terus melekat. Mengapa herpes ini selalu melekat? Karena dia penyebabnya adalah virus. Ya. Karena virus tidak bisa sembuh 100%. Ya, artinya kalau Anda sudah kena herpes, maka Anda akan membawa penyakit itu sepanjang hidup Anda. Ya. Bedanya dengan HIV/AIDS, kalau HIV/AIDS itu mati dalam 10 tahun, 15 tahun,
Kalau penyakit herpes itu tidak mati, tapi terus-menerus mengakibatkan kecacatan pada janin, mengakibatkan daya tahan tubuh orang yang terkena herpes itu terus lemah. Kadang-kadang kambuh berupa gintil-gintil herpes, berupa seperti cacar air di sekitar alat kelamin, dan sakit sekali, dan itu akan ditanggung seumur. Ya, itu adalah penyakit herpes, penyakit yang sekarang ini juga lagi ngetren di mana-mana, yaitu penyakit herpes genitalis. Kemudian penyakit klamidia yang sulit dideteksi. Nah, klamidia seperti juga GO, ya kadang-kadang gejalanya berupa cairan hijau, ya keputihan yang berwarna hijau. Namun klamidia ini sulit sekali untuk menentukan. Kalau GO kita bisa lihat di mikroskop dalam bentuk kita periksa cairannya ke laboratorium akan mengatakan ditemukan basil Diplococcus. Nah, langsung kita bilang itu sebagai gonococcus atau gonore. Tapi kalau klamidia itu pemeriksaannya sulit sekali ya dan mahal untuk menemukan bahwa itu bukti bahwa itu klamidia. Ya, jadi sulit dideteksi, pengobatannya juga membutuhkan waktu yang lama, kadang-kadang sampai 1 bulan, dan sering sekali kambuh. Dan kalau seseorang sudah terkena klamidia, biasanya dia akan menjadi pria ataupun wanita yang mandul. Dan itu pada kasus-kasus kemandulan pada pria dan wanita, saya temukan klamidia, dan saya akan mengatakan bahwa ini biasanya sulit disembuhkan, membutuhkan pengobatan yang lama. Itulah klamidia yang sulit dideteksi dan merupakan salah satu penyebab kemandulan karena infeksi sexual transmitted disease yang paling sering. Ya, kemudian ada penyakit jengger ayam atau Condyloma acuminata. Nah, penyakit jengger ayam ini adalah penyebabnya adalah virus HPV, ya, tipe 611, ya. Dan penyakit jengger ayam ini dikenal juga sebagai kutil kelamin, bisa ditularkan, ini juga bisa melalui air, bisa melalui hubungan seksual, ya. Dan bentuknya memang seperti jengger, dia muncul di dalam alat kelamin. Ya, sering ditemukan juga pada pasien-pasien kami di klinik Asuti di Jakarta ini pada saat mereka konsul kehamilan, kita temukan penyakit jengger ayam. Ya. Kemudian yang terakhir adalah penyakit AIDS. Kita sebut AIDS terkutuk karena seringkali HIV/AIDS ini sebagian besar ditularkan oleh karena mereka melakukan hubungan seks bebas ataupun menggunakan jarum suntik karena menggunakan narkoba. Jadi mereka itu ya kita kasar terkutuk itu dalam arti kata adalah diakibatkan oleh karena perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, penggunaan narkoba maupun penggunaan hubungan seks bebas. Ya, itu adalah beberapa penyakit kelamin yang sering banget ditemukan pada kesehatan reproduksi baik pria maupun wanita. Nah, kita akan lanjut. Apa saja faktor risikonya? Pertama adalah seks bebas, ya. Nah, oleh karena itu bagi mereka-mereka para millennials yang mungkin mengikuti acara ini, please, saya sering sekali mengatakan, jangan melakukan hubungan seks sebelum menikah. Resiko kamu begitu banyak. Apalagi pada wanita. Resiko kanker mulut rahim. Nggak kena kanker, kena penyakit kelamin. Nggak kena penyakit kelamin, hamil di luar nikah. Di luar nikah, hamil biasanya kamu akan mencari dokter-dokter yang mau menggugurkan kandungan, akhirnya kamu mati karena pengguguran. Itu belum beres, kamu mau daftar, mau jadi polwan, mau jadi pegawai negeri, dites keperawanannya kamu tidak perawan. Kamu mau nikah sama orang baik-baik, yang menuntut kamu harus virgin, itu banyak sekali. Sampai saat ini, saya melakukan penelitian di klinik Pasutri pun, 70% pria masih menghendaki istrinya virgin saat menikah. Ya, jadi, tolonglah, millennials, mereka-mereka yang belum menikah, jangan melakukan hubungan seks sebelum menikah. Apapun alasan. Apakah mereka merayunya dengan alasan cinta itu dikaitkan dengan seks? Apakah itu dikaitkan dengan bukti cinta kamu? Please, enggak.
Bukti cinta bukan seks. Bukti cinta bukan keperawanan. Bukti cinta adalah justru ketulusan. Justru laki-laki yang baik itu akan menjaga, ya, akan menjaga keperawanan kamu sampai kamu menikah. Kedua tadi, ya, faktor risikonya adalah hygiene. Ya. Jadi yang tadi di awal saya katakan bagaimana memelihara kesehatan organ individu dengan baik, tolong dilakukan, ya. Tolong dipatuhi. Karena sampai Anda terkena infeksi, resikonya banyak. Ya, dari mulai susah punya anak, keputihan terus menerus, kalau HPV kena kanker, ya kan? Kemudian juga akhirnya juga karena infeksi terjadi erosi, kemudian juga bisa mengundang berbagai macam penyakit dari mulai jamur, infeksi yang lain, ya, termasuk infeksi sexual transmitted disease atau penyakit. Nah, seks bebas, tidaknya hygiene, infeksi STD merupakan faktor-faktor yang mengakibatkan kesehatan reproduksi dan organ. Ya, oleh karena itu, sekali lagi, hindarkanlah faktor risiko. Ya. Kalau Anda sampai mempunyai faktor risiko ini, maka segeralah berobat ke dokter. Misalnya, Anda terkena akibat seks bebas ini, penyakit kelamin. Jangan malu untuk berobat ke dokter. Karena risikonya apa? Risikonya di depan, Anda akan menjadi mandul nanti. Bahkan Anda akan menderita kanker mulut rahim. Ya. Menopausnya akan lebih dini nantinya. Keputihan yang tidak sembuh-sembuh juga bisa terjadi. Ya. Nah, pembersihan tadi sudah, infeksi sudah. Lanjut, slide berikutnya. Nah, saya harus mengatakan mengenai kanker serviks ini. Kenapa? Karena saya termasuk orang yang paling sedih. Ya. Sahabat saya, Julia Perez, kanker mulut rahim. Ya. Kemudian juga Ria Irawan juga kanker mulut rahim. Penyakit kanker serviks ini sudah merenggut berbagai macam profesi. Termasuk mereka nggak memandang apakah Anda artis, apakah Anda ibu rumah tangga biasa, apakah Anda seorang profesional, dia tidak memandang. Dan kanker serviks itu paling utama sekali lagi disebabkan oleh karena perilaku seks yang berganti pasang. Jadi buat Anda yang ingin terbebas dari kanker mulut rahim dan sudah menikah, hindarkanlah pria idaman lain, wanita idaman lain, ya, dan lakukanlah pola hidup yang sehat. Artinya pola hidup yang sehat cukup satu suami, ya, ataupun suami cukup satu istri, ya, dan tidak berganti-ganti pasangan, karena itu hanya akan mengganggu kesehatan reproduksi. Ya, nah, lanjut. Kita tahu bahwa penyebab kanker serviks ini adalah virus HPV terutama tipe 16-18. Dan ini sudah ada vaksinnya loh. Ya, silahkan. Saya mengajak juga Anda untuk ini Pak Sutri. Kita tidak ditarik cas untuk dokternya dan sebagainya. Bahkan untuk cas kliniknya, ini adalah demi untuk menyelamatkan wanita-wanita. Anda hanya memberi vaksinnya sesuai dengan harga eceran yang tertera di dalam box vaksinnya, yaitu Rp1 juta untuk kali suntik. Dia disuntik biasanya bulan sekarang, kemudian dia disuntik lagi 2 bulan lagi, kemudian 6 bulan. Kenapa sih kita perlu vaksin? Karena kita tidak pernah tahu. Dulu orang mengatakan, ya kan saya kan hidupnya bagus dok. Bagaimanapun suami saya orangnya setia, saya juga tidak berganti pasangan. Tapi apakah Anda bisa menghindarkan toilet kotor? 10-15% virus HPV, ya bahkan sekarang menular sampai 20-25%. Menular melalui air kotor, toilet, cebok sembarangan. Hal-hal itu kan tidak bisa dihindari.
Jadi mau tidak mau suami Anda alimnya kayak apapun, mau Anda baiknya kayak apapun, Anda tetap, kalau belum vaksinasi kanker, Anda tetap intai oleh kanker. Sebagai pembunuh nomor 1 di Indonesia. Karena jadi saya menganjurkan, tolong untuk tetap melakukan vaksinasi kanker. Ya, nah, untuk tahu apa kanker atau tidak, slide lanjut, ya adalah bahwa melakukan pemeriksaan pap smear di klinik Pak Suti. Kita punya namanya pemeriksaan pap smear, ya. Kalau kita kurang dari 35 tahun dilakukan 1 tahun sekali, tapi kalau di atas 35 tahun 6 bulan sekali. Nah, tapi kalau pap smear itu bisa dilakukan tiap 2 tahun sekali, karena ketepatannya lebih tepat dibandingkan pap smear, yaitu 99. Ya. Nah, cara penularannya pun, slide kita lihat di sini. Nah, inilah yang kita takutkan daripada kanker serviks. Toilet umum, pakaian dalam, alat-alat kedokteran yang tidak steril, sekitar 20%. Memang kalau hubungan intim oke lah, saya nggak pernah selingkuh kok, suami saya juga baik-baik aja, sering berangkat menjalankan ibadah-ibadah, ritual-ritual ke Mekah atau ke Israel, kemana terserah, ya. Tetapi harus diingat bahwa ada penularan melalui luar kelas, toilet umum, pakaian dalam, alat-alat kedokteran. Siapa saja mereka-mereka yang harus melakukan vaksinasi kanker? Pertama adalah mereka-mereka yang usianya paling baik itu 9 sampai 25 tahun. Karena perlindungannya sampai 95%. Ya, jadi mereka-mereka yang apalagi yang masih pacaran, yang belum nikah, silahkan, asal usianya 9 sampai 25 tahun. Yang kedua adalah yang berusia 26 sampai 55 tahun. Kalau udah menopause, harus. Karena ketika memasuki usia menopause, resiko terkena kanker mulut rahim naik menjadi 3 kali lipat. Ya. Masih worth it kah sampai usia 55 tahun? Berapa persen perlindungannya? Perlindungannya adalah sekitar 85 sampai 90%. Jadi masih tinggi juga. Ya, jadi lakukanlah, dan vaksin yang kita punya di klinik Pak Suti ini adalah vaksin dengan 4 tipe virus. Jadi bisa menghindarkan untuk kutil kelamin yang penyebab 6-11-nya itu virus HPV 6-11, dan juga bisa untuk yang kanker mulut rahim yang 16-18. Ya. Lakukan ini sesegera mungkin sebelum kanker mulut rahim menyapa Anda. Dan itu di Indonesia, angka kejadian kanker mulut rahim paling tinggi di dunia. Paling tinggi di dunia. Sekali lagi, paling tinggi di dunia. Ya, kalau di dunia, di tempat lain itu adalah kanker payudara, tapi di Indonesia masih tetap kanker mulut rahim. Jadi, alangkah bijaksananya kalau para wanita mau melakukan. Memang bahaya dokter kalau ke tempat, ya, kalau ke tempat-tempat lain, tapi kita di klinik Pak Suti memang ada satu khusus program, ya. Kita tidak menarik administrasi, kita tidak menarik biaya dokter, kita tidak menarik biaya tindakan yang menyuntiknya juga adalah petugas kesehatan di sini. Kapanpun Anda datang selama klinik ini buka, hanya membeli vaksinnya saja. Ya, di klinik Pak Suti. Jadi silakan, kalaupun mau nanti menghubungi di 021 831 42 90. 021 831 42. Ini kita sampaikan karena ini memang kita tidak mengambil, boleh dibilang kita tidak mengambil keuntungan untuk itu. Ini membantu karena kita sangat sedih, sangat miris ya melihat angka kanker mulut rahim yang dari tahun ke tahun di Indonesia makin naik secara signifikan. Lanjut slide-nya. Nah, tadi vaksinasi, kemudian edukasi seks, ya saya sudah mengatakan, tidak melakukan hubungan seks
pranikah. Tidak melakukan seks bebas. Dan kalaupun Anda sudah menikah, setia kepada pasangan. Kalau kita lagi jauh dari pasangan, A. Abstinensia, jangan melakukan hubungan seks. B. Be faithful, setia kepada pasangan. Walaupun sampai otak Anda sudah diracuni oleh segala macam iblis, segala macam jin yang masuk ke otak Anda, karena Anda jauh dari istri, jangan lupa C. Menggunakan kondom. Menggunakan kondom. Sehingga Anda pun tidak membawa oleh-oleh penyakit kelamin kepada istri. Mengapa angka HIV AIDS di Tangerang Selatan maupun di Jember itu begitu tinggi pada ibu rumah tangga? Karena pria-prianya yang sudah berselingkuh itu tidak menggunakan kondom. Membawa pulang penyakit HIV-nya ke istri-istri yang membesarkan anak-anak mereka. Membawanya kepada istri-istri yang begitu mencintai suami-suaminya. Tetapi dibalasnya lah dengan membawa virus HIV AIDS. Sehingga istri-istri mereka itu sekarang terkena HIV. Dan dalam keadaan banyak yang dalam keadaan sekarat menunggu meninggal, dan anak-anak itu sekarang menjadi yatim, ya, tidak mempunyai ibu, tidak mempunyai juga ayah, ayahnya kena HIV, ibunya juga kena HIV. Itulah akibat daripada perilaku seks bebas. Nah, edukasi seks inilah yang saya selalu sampaikan berkali-kali ya dalam menjaga kesehatan reproduksi. Jangan sampai Anda kebablasan, jaga keperawanan kamu. Betapa banyak, meskipun saya bisa melakukan operasi selaput darah ya dalam kondisi-kondisi tertentu, tetapi tetap ada berbohong. Ya, saya melakukan itu bukan karena permintaan daripada pasien yang mau menikah dan hanya gara-gara Anda tidak perawan, Anda tidak jadi menikah. Masa hanya gara-gara Anda tidak perawan, Anda tidak jadi polwan, tidak menjadi pegawai negeri, kan tidak mungkin. Kita membantu itu adalah dalam rangka itu, tetapi tetap Anda berbohong untuk itu. Kemudian perawatan organ-organ intim dengan baik. Ya, lanjut. Nah, saya mesti bicara juga slide berikutnya adalah untuk mereka-mereka yang menopause. Memasuki usia menopause dan andropause ini, khususnya para wanita maupun pria membutuhkan nutrisi yang baik. Dari muda pun kita membutuhkan nutrisi, tapi di sini lebih banyak lagi, ya, karena proses penuaan ini harus kita lawan, ya. Kenapa? Banyak sekali wanita-wanita yang sekarang, khususnya di Indonesia, mengalami menopause yang dini. Baru juga 43 tahun sudah menopause dini, sudah nggak teratur, ya. Kemudian sudah tidak subur lagi, baru 38 tahun sudah nggak bisa punya anak lagi karena menopause yang dini, ya. Sebenarnya usia berapa sih dok yang paling baik untuk menopause? Ya kita ikutinlah 85% wanita-wanita Indonesia, yaitu pada umur 49 sampai 50 tahun. Ya. Bagi mereka-mereka yang sudah masuk usia menopause maupun andropause, sadar bahwa proses itu adalah proses alami. Ya. Pada wanita 50 tahun, pada pria itu sekitar 55 tahun sampai 60 tahun. Pada pria itu lebih lambat. Makanya mengapa saya selalu mengatakan, hai para wanita, pilihlah pria-pria yang lebih tua darimu. Karena wanita itu lebih cepat menopause. Pria itu lebih lambat untuk menopause. Prianya bisa 5 sampai 10 tahun. Kedua, kalau pada wanita itu tidak haid selama 1 tahun, pada pria itu biasanya gangguan fungsi ereksi. Ya, arti kekerasan ereksinya itu berkurang. Kemudian rata-rata yang kita temukan memang 45 sampai 55 tahun, sementara pada pria andropause itu pada 53 sampai 60 tahun. Nah, gejala-gejalanya apa saja? Ya, slide kita lihat. Pada wanita yang menopause ada gangguan haid, ada hot flashes, ada gejala-gejala psikologis, ada rasa lelah, ya, ada proses-proses penuaan pada berbagai jaringan, tidak bisa tidur, pusing, sakit kepala, pegalinu, di seluruh anggota tubuh, gairah seks yang berubah dan berdebar-debar. Slide berikutnya, ini pada wanita.
Lalu bagaimana dengan pria? Sama pria juga. Perasaan depresif yang menetap. Banyak pria-pria yang stres gara-gara gangguan fungsi ereksi, gara-gara tidak bisa memuaskan lagi pasangannya. Ya. Menjadari bahwa dirinya telah tua. Ya, ketemu dokter ngomongin, dok, kali saya udah tua, ya kok saya sekarang kok seperti ini. Biasanya dengan mudah saya menggauli istri saya, ini tengah-tengah lagi main, tiba-tiba ngedrop. Nah, itulah paling banyak sekali datang ke klinik Pasuti adalah dengan seperti itu. Kejadiannya memang sama dengan menopause pada wanita, ya, 43 sampai 63 tahun. Kadang-kadang mengalami kesulitan ereksi tadi, perubahan kepribadian. Akhirnya mereka itu untuk membuktikan kejantanannya, terjadilah yang disebut dengan puber kedua. Mereka mencari wanita-wanita muda untuk membuktikan bahwa dia itu masih perkasa. Ya, dan mereka menyangkal bahwa dia mengalami andropause. Kalau wanita kadang-kadang sebagian menerima, meskipun saya juga cukup banyak wanita-wanita yang kemudian cat rambutnya, kemudian langsung dioperasi payudara, kemudian di facelift, ya operasi muka dan sebagainya. Mereka juga menyangkal, nggak mau jadi tua. Tapi pria-pria juga menyangkal, kalau wanita menyangkal dengan memperbaiki bentuk tubuhnya, pria menyangkal kadang-kadang dengan menikahi wanita-wanita yang usianya muda untuk membuktikan bahwa dia tuh masih menarik untuk wanita-wanita yang usia muda. Lanjut, kita akan lihat. Nah, bagaimana peran nutrisi terhadap kesehatan reproduksi? Besar sekali. Ya, jangankan kesehatan reproduksi, kesehatan kita secara umum saja kita membutuhkan nutrisi. Dan kita harus tahu bahwa nutrisi-nutrisi yang kita butuhkan itu harus kita tambahkan. Karena apa? Karena nutrisi yang kita makan sehari-hari di rumah, ya, itu tidak lengkap mengandung nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, misalnya omega 3. Kita tahu bahwa omega 3 itu untuk pria sangat perlu. Terutama pria-pria yang ketika diperiksa, aduh Pak, spermanya jelek banget ya, oligo jumlahnya sedikit, kemudian asteno gerakannya juga lambat, terato jumlah yang abnormalnya banyak. Karena omega 3 ini akan membantu membran daripada spermatozoa. Sehingga spermatozoanya itu akan sehat. Ya, dia akan tidak, kalau diperiksa tuh tidak banyak sperma yang mati, justru yang banyak adalah sperma yang hidup, ya, yang matang dan berfungsi, ya, karena banyak kita temukan spermanya cukup jumlahnya, tetapi kebanyakan mati, kebanyakan ekornya nggak ada, kemudian juga dia tidak bisa membuahi. Nah, itu yang disebut dengan teratozoospermnya, banyak yang abnormal, oligo jumlahnya sedikit, atau asteno yang lambat gerakan. Kemudian koenzim Q10, ya, yaitu untuk peningkatan aktivitas mitokondria daripada oosit. Mitokondria itu adalah salah satu bagian daripada inti sel yang tugasnya salah satunya juga adalah untuk menghasilkan energi. Si oosit ini kan dia harus berkembang. Dokter, kok di USG telur saya kecil-kecil ya, paling banyak tuh. Udah di USG kemana-mana, dok, nggak susah banget matangnya. Nah, itu dibutuhkan kok koenzim Q10, ya, untuk membuat telur itu lama-lama menjadi dari oosit menjadi telur, kemudian juga akhirnya menjadi bisa berovulasi, ya, menjadi karena untuk ovulasi itu juga si telur itu juga butuh energi. Ingat, mitokondria salah satunya adalah membentuk energi yang berupa ATP, adenosin trifosfatase, energi buat si telur itu sendiri untuk berkembang dan menjadi matang. Oleh karena itulah omega 3 dan koenzim Q10 berkaitan betul dengan kesuburan pria. Ya, selain itu juga meningkatkan daripada embryogenesis. Jadi mereka-mereka yang mengkonsumsi daripada Q10 ini juga embryogenesisnya juga akan baik. Lanjut. Nah, kemudian ada juga yang namanya proanthocyanidins, ya. Nah, ini adalah sebenarnya merupakan antioksidan. Kita sebutnya adalah antioksidan yang bisa menurunkan stres oksidatif. Para peserta
seminar malam ini harus diingat ya, dunia kita penuh dengan radikal bebas, polusi, asap rokok, ya kemudian juga air dari bawah tanah itu mengandung logam berat dan dioksida juga. Oksidasi itu kalau kita anggap itu adalah pembusukan. Contohnya, kalau Anda membuka atol, kemudian taruh aja beberapa lama, atol itu menjadi coklat, menjadi busuk. Nah itulah, yang seperti itulah. Kita membutuhkan antioksidan di dalam hidup kita, terutama untuk menjaga penampilan kita, agar supaya awet muda. Termasuk organ reproduksi kita juga mesti awet muda nih. Ya. Karena sudah masuk ke usia menopause, udah matua, kena antioksidan, kena oksidasi, kena pembusukan, ya kita harus bikin itu menjadi awet muda, ya. Nah, proanthocyanidins ini, ya dia bisa menurunkan stres oksidatif sehingga organ-organ kita, termasuk organ reproduksinya, menjadi lebih awet muda. Jadi umurnya berapa? 50 tahun. Tapi ketika kita mengkonsumsi produk-produk yang mengandung proanthocyanidins, itu kita cek, loh paru-parunya kayak umur 35-an. Jadi umur kronologisnya, umur kitanya, sesuai KTP-nya, mungkin menopause 50 tahun. Tapi umur biologisnya, karena kita mengkonsumsi antioksidan yang cukup banyak, mungkin hanya 35 tahun. Jauh lebih ini. Kan kita banyak sering ketemu orang, bener nih umurnya 50, kok masih kelihatan keren sih? Kok nggak ada keriput sih? Kok kelihatan awet muda? Ya karena dia banyak mungkin mengkonsumsi proanthocyanidins, vitamin E, ya kita sudah tahu lah vitamin E itu sebagai antioksidan melawan terhadap gangguan-gangguan termasuk reproduksi. Kenapa mengkonsumsi toge? Karena itu mengandung vitamin E. Tapi kan toge berapa banyak, berapa piring. Tapi kalau kita mengkonsumsi tambahan dalam bentuk kapsul, dalam bentuk vitamin, kita kan nggak terlalu payah-payah makan sampai toge berpiring-piring sampai akhirnya kita mual, ya kan? Tapi dalam bentuk yang lebih praktis ya, yaitu dalam bentuk vitamin E, ya kan, termasuk juga selenium, zinc, ya zinc itu kita mesti banyak makan kerang untuk meningkatkan 35% sperma. Kerangnya itu sampai setiap hari harus 1 mangkok. Tapi kalau kita mengkonsumsi zinc itu sendiri yang sudah terkonsentrasi dan sifatnya alami kita berikan, maka peningkatannya itu juga akan baik sama dengan kita mengkonsumsi alami yang situ berbentuk dosisnya banyak, di sini dalam bentuk yang praktis, termasuk juga beta karotin. Dan ini semua antioksidan ini bisa dikemas dalam bentuk kapsul-kapsul yang praktis, ya, yang praktis. Ingat, kalau ingin awet muda, kalau ingin kesehatan reproduksi kita baik, konsumsilah makanan-makanan yang kaya antioksidan, kaya Q10, kaya dengan omega 3. Nah, itu semualah yang membuat kita awet muda sehingga boleh umur kita tua. Boleh. Saya juga merasakan nih umur sekian 60 tahun, tapi umur biologis organ-organ kita, ya organ reproduksi kita termasuk ovarium, termasuk testis, termasuk paru-paru kita, termasuk kandung kencing kita, semua usahakan lebih muda. Umur biologisnya jauh lebih muda. Ya, lanjut. Nah, lanjut slide-nya. Nah, inilah ya, ada omega 3, ada coenzim Q10, ada proanthocyanidins, dan vitamin E, selenium, zinc, dan beta karotin. Ini adalah antioksidan, anti penuaan, perangsang daripada pembentukan kesuburan untuk sperma maupun telur, sehingga organ-organ reproduksi kita terjaga dengan baik. Bukan hanya organ reproduksi melulu, tetapi juga organ-organ secara keseluruhan. Saya kira yang saya sampaikan ini mungkin dilanjutkan mengenai produk-produknya. Silahkan, Mbak. Oke, thank you Dokter Boyke atas sharingnya tadi. Wow. Saya pribadi juga mendapatkan banyak insight ya dok ya dari dokter yang tentunya sudah sangat pakar ini ya dok ya.
Oke, tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu semua oleh Dokter Boyke bahwa memang ada beberapa nutrisi yang sangat berperan atau memiliki peran penting terhadap kesehatan reproduksi kita. Nah, di Yusana sendiri, zat-zat gizi yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Boyke itu ada pada produk Biomega, Kokinon 30, Profavanol C, Yusana Vitocore Mineral atau yang kita istilahkan dengan Celsensia. Dan tadi saya suka sekali dengan statement dari Dokter Boyke bahwa tentunya produk ini tidak fokus hanya untuk kesehatan reproduksi, tapi juga kesehatan kita secara overall. Oke dok, ini sebetulnya saya lihat di chat sudah banyak sekali ini pertanyaannya dok ya, semua pada semangat Silakan. nih. Nanti Ya, Mbak bacakan pertanyaannya, saya menjawab ya. yes, betul-betul dok. Baik, kita akan tanyakan pertanyaan pertama nih dok. Tadi yang ini dari, karena dia ngirimnya private, saya nggak akan tanya ya dok, sebutkan namanya. Ini dari Ibu A gitu ya dok ya. Beliau bertanya, kira-kira nih dok, berapa persen resiko kemandulan untuk penderita herpes tadi dok? Ya, resiko kemandulannya tergantung daripada berat ringannya herpes pada saat diobati. Kita cukup menemukan kasus-kasus herpes yang kita bisa obati karena belum terlalu lama ya. Kita lihat IgG, IgM-nya, kita obati sampai boleh dikatakan turun ya IgG-nya, baru kita program hamil. Tetapi kalau mereka sudah terlalu lama sehingga organ reproduksinya terganggu, biasanya juga akan menjadi lebih sulit untuk hamil. Kalau secara rata-rata berapa sih dok resikonya? Sekali lagi tergantung daripada berat ringan herpes saat ditemukan oleh dokter dan diobati. Jadi tidak bisa kita tentukan. Kalau ringan, ya 80% kita bisa obati. Tapi kalau berat, 80% tidak bisa diobati. Oke, jadi makanya harus rutin melakukan pemeriksaan ya dok ya tadi. Ya. Yes, oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih dok, dari Ibu Hana. Beliau bertanya, dok, untuk perempuan yang lebih muda dari 20 tahun, yang tidak menstruasi sampai lebih dari 7 bulan, padahal sudah ikuti anjuran hidup sehat, misal olahraga, makan sehat, tidurnya juga 7 jam, apakah itu normal karena memang usianya masih muda? Sampai 17 tahun, saya masih bisa menerima orang-orang yang mensnya terlambat-terlambat. Tapi di atas 18 tahun, itu sudah merupakan gangguan. Dokter harus periksa hormonnya, karena itu berkaitannya nanti dengan apa? Dengan kemungkinan kesuburan pada masa dia menikah. Dia akan menjadi lebih sulit untuk punya anak, dibanding dengan orang-orang yang sampai 17 tahun, oke lah, masih embryon, masih nyoba-nyoba, mensa juga asal telurnya. Nah, apa yang mesti dilakukan? Pertama adalah cek ke dokter. Jangan sampai Anda terlambat, gitu loh. Kedua, kalau memang dokter mengatakan USG nggak ada apa-apa kok, udah kita lihat, kemudian hormonalnya juga oke, ini paling kita akan kasih misalnya obat-obat penyubur yang alami, ya seperti ya tadi kita kasih misalnya antioksidan dosis tinggi, ya yang mengandung selenium zinc, ya dari Usana oke, itu oke kok, ya atau kita kasih Q10, ya karena itu membantu oositnya, ya. Itu semua adalah bantuan-bantuan dokter kepada, tetapi tentu harus diagnosa, harus menjadikan prioritas. Kenapa nih sampai begini? Ya, jadi kalau ada yang mengatakan, apakah masih wajar kok masih 20 tahun? Oh, tidak. 18 tahun oke. 17-18 tahun dokter masih, udah tenang dulu. Tapi kalau sudah di atas 18 tahun, masih juga tidak teratur, warning, warning, warning. Segera ke dokter untuk mendapatkan treatment yang baik. Oke dok. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Mungkin ada yang penasaran nih dok ya. Dok mau bertanya, bedanya herpes yang di bagian tubuh yang lain dengan herpes genital itu apa ya dok? Ya, herpes yang pertama adalah herpes yang di kulit, ya bukan di genital. Itu adalah herpes 1 atau disebut dengan herpes zoster. Dia biasanya menyerang kulit, kemudian dia akan sembuh, ya, dan kemudian dia perih banget, ya, tetapi dia bisa sembuh secara sempurna. Kalau herpes genital, itu dia tidak bisa sembuh. Dia seumur hidup. Kalau daya tahan tubuh kita menurun, keluar lagi. Keluar lagi. Ya, dan herpes di alat kelamin inilah yang mengganggu kesuburan. Ya, bisa bahkan beberapa trigger, ya, bukan hanya HPV 16-18 saja, trigger untuk terjadinya kanker mulut. Nah, karena itu
herpes 2 ini disebut dengan cinta boleh pudar, penyakit herpes terus melekat. Maksudnya adalah penyakit herpes 2. Karena tidak bisa sembuh. Wow, itu akan saya selalu ingat tuh dok, cinta boleh pudar tapi penyakit herpes akan selalu melekat. Wow, itu pesan yang penting banget itu dok ya. Oke dok, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nani. Beliau bertanya dok, untuk kasus menopause dini, itu kenapa ya dok? Apakah ini bisa diobati? Terus kira-kira saran dari dokter Boyke, nutrisi apa nih yang disarankan kalau buat orang menopause dini? Ya, pertama adalah orang-orang menopause adalah orang wanita-wanita yang tidak memperhatikan pola makan, pola hidup yang sehat. Mereka makan makanan instan. Mereka merasa wanita-wanita milenial ini harus merokok, malam-malamnya clubbing, ya. Kadang-kadang minum minuman keras. Mereka tidak memikirkan faktor gizi yang masuk ke dalamnya. Mereka juga kadang-kadang tidak berolahraga, tidurnya juga tidak cukup. Mereka kerja kadang-kadang sampai malam, ya. Nah, mereka-mereka lah yang akan mengalami apa yang disebut menopause dini. Atau yang kedua, kelompok kedua adalah mereka-mereka yang memang menderita penyakit-penyakit kronis seperti anemia yang tidak terdiagnosa. Banyak wanita-wanita sekarang yang anemia karena makanannya kurang mengandung zat besi, kurang mengandung asam folat, ya. Kemudian yang ketiga adalah wanita-wanita yang hidupnya penuh dengan stres. Misalnya wanita-wanita yang maaf ya, punya suami yang misalnya sering KDRT, atau wanita-wanita juga yang dikejar-kejar hidupnya pakai target segini mesti nikah, target segini punya anak, target segini punya rumah, target segini, kayaknya hidupnya itu dikaitkan dengan akhirnya stres. Akibatnya produksi hormon estrogen, progesteron yang diproduksi oleh induk-induknya juga tidak mencukupi. Nah, apa yang bisa dilakukan? Tentunya nutrisi-nutrisi untuk organ reproduksi, terutama yang mengandung zinc, yang mengandung selenium, yang mengandung vitamin E, ya, itu sangat diperlukan. Ya, saya mengatakan demikian karena apa? Karena kita mengharapkan bahwa fungsi reproduksinya tetap akan kembali baik, meskipun itu hanya tambahan saja. Utamanya adalah bagaimana si wanita itu kembali. Saya banyak banget ya dapat kasus-kasus menopause ini. Saya paksa untuk hidup lebih sehat. Sekali lagi, ketemu dokter Boyke, saya paksa. Saya cuma bilang gini, mau jadi nenek-nenek umur 40 tahun. Di saat orang-orang umur 55 tahun, 54 tahun, atau paling melambat 50 tahun baru jadi nenek-nenek, kamu mau 40 tahun jadi nenek-nenek kalau cara hidup kamu seperti itu? Jadi pola hidupnya seperti apa? Satu, cobalah kurangin makan nasi, usahakan nasi merah, gorengan, santan, gula cuma 1 sendok. Ketiga, olahraga 30 menit per hari. Saya nggak memaksa kamu harus ke gym yang mahal-mahal. Jalan pakai sepeda statis di rumah, atau jalan kaki keliling kompleks kamu juga boleh. Turun naik tangga juga boleh. Dan yang keempat, manage stres dengan baik. Ya. Dan yang kelima, kalau upayakan makan selesai jam 6, setengah 7 sore. Setelah itu makan sayur dan buah. Upayakan dalam pola makan itu, kamu bagi 4. Ada nasi, ada lauk pauk, kemudian ada buah-buahan, ada sayur-sayuran. Nah, kalau kamu coba untuk hidupnya seperti ini, ya, boleh saya jamin proses menopause yang terjadi sama dirimu akan bisa berlangsung lama. Itu kita lakukan itu ya beberapa wanita kembali mens. Jadi kuncinya adalah pola hidup yang sehat. Lalu ya dari Usana punya produk seperti misalnya yang mengandung tadi vitamin E, selenium, zinc, beta karoten, silahkan diberikan. Karena ini akan membantu antioksidan. Penuaan-penuaan yang terjadi pada orang menopause itu kita tunda. Dan buat dia awet muda kembali. Seperti ini. Oke dok, wow. Jadi caranya Bu, biasakan pola hidup yang sehat tentunya ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih dok, dari Ibu Syifa. Dok, benar nggak ya jika perempuan itu terlalu banyak makan pedas yang sangat berlebihan akan menimbulkan lendir dan keputihan?
Dan jika sebelum datang bulan tidak diperbolehkan makan pedas atau makan pedas. Benar nggak dok nih informasi ini? Makan pedas tidak. Ya, saya sudah melakukan berbagai macam penelitian sebagai penyebab keputihan. Penyebab keputihan itu bagi wanita-wanita yang alergi. Apa saja sih dok? Satu, seafood. Ya, orang banyak yang alergi seafood di Indonesia ini. Kedua, beberapa jenis buah yang berlendir seperti timun, nenas. Itu betul. Ya. Makanya saya seringkali pada wanita-wanita yang menopause, yang sudah mulai kering vaginanya, saya menganjurkan, Bu, konsumsi nanas ya sekarang ya. Oh, bukannya becek, Ibu kan butuh. Karena sekarang kan sudah mulai kering. Ya, jadi itu adalah obat alami untuk menopause. Tapi wanita-wanita muda yang mau nanas boleh, asal kamu tidak alergi. Asal kamu tidak alergi, silakan. Karena nanas itu mengandung beta karotin karena warna kuningnya, mengandung vitamin C tinggi juga, ya, sehingga mengandung antioksidan. Tetapi bagi mereka yang alergi, nenas, timun, duren, buah yang apa sekarang tuh yang dulu tuh pakai pupur, semak, itu juga beberapa alergi. Ya, jangan dikonsumsi. Seperti itu. Oke dok. Pertanyaan selanjutnya nih dok, beliau mengirimkan secara private. Beliau ini dari Bu Seri ya dok ya. Biasanya nih dok, apakah memang kalau orang sudah melakukan histerektomi itu tetap bisa kena CA cervix? Tergantung jenis histerektominya. Kalau histerektomi itu total, dia angkat mulut rahimnya, karena ada histerektomi namanya parsial, atau histerektomi subtotal. Kalau dia subtotal, misalnya karena ada miom, angkat aja miomnya, cervixnya ditinggalin untuk hubungan seks, masih bisa kena kanker cervix, masih butuh untuk dilakukan vaksin. Tapi kalau sudah diangkat semua, mulut rahimnya diangkat, semuanya diangkat, tidak disisakan mulut rahimnya, tidak totalis, maka dia tidak akan terhindar. Tidak perlu vaksinasi dan tidak akan kena kanker cervix. Oke, jadi tergantung jenis histerektominya ya dok ya. Sip. Nah, ini dari pertanyaan Ibu Yovone. Ya, jenis histerektomi. Yes, beliau bertanya, pertanyaan selanjutnya, dok saya mau bertanya, kalau saya menstruasi itu periodenya cuma 2-3 hari saja sudah selesai. Itu terjadi semenjak saya usia masih muda. Dan apakah ini normal dok? Dan kalau sekarang usia saya umurnya 32 tahun. Jadi dia dari muda menstruasinya cuma 2-3 hari. Ini periode normal nggak dok untuk menstruasi? Pasti ada gangguan hormon. Karena yang normal itu 5-7 hari. Ya, artinya gangguan hormon itu begini. Dibandingkan dengan orang-orang umum, ya, yang 5-7 hari pasti ada perbedaan meskipun sedikit. Nah, bagi mereka-mereka yang menstruasinya sedikit ini, yang kita takutkan adalah nanti ketika memasuki usia 40 tahun ke atas, makin sedikit lagi. Ya, tadinya 3 hari tinggal sehari atau 2 hari. Nah, ini makin berbahaya nih. Makanya, untuk mereka-mereka yang memang sudah dikodratkan mensnya hanya 3 hari, ya, itu ada kecenderungan untuk mengalami menopause lebih dini. Oleh karena itu, konsumsilah produk-produk yang bisa menjaga kesuburan. Saya tetap merekomendasikan produk-produk yang mengandung vitamin E, selenium, zinc, beta karotin, ataupun yang radantocyanidins, ya, yang antioksidan dosis tinggi untuk membuat dia tetap awet muda. Oke dok. Nah, wow, ini pertanyaan sebenarnya banyak banget ini dok. Ini saya filter-filter yang nggak terlalu mirip-mirip dan belum tadi dibahas oleh dokter dari presentasi karena ada beberapa mungkin yang dia joinnya belakangan. Jadi saya tanyakan yang benar-benar masih baru mungkin tapi orang penasaran gitu ya dok ya. Oke dok, ini pertanyaan dari Ibu Marta nih dok. Beliau bertanya, dok, penyebab janin tidak bisa berkembang itu kenapa ya? Saya 2 kali hamil, umur janinnya cuma 3 bulan. Tetapi kata dokter di mana saya konsultasi, katanya janin tidak berkembang. Sehingga melakukan tindakan kuret.
saya sudah cek lab tapi hasilnya bagus semua gitu. Solusinya apa nih kira-kira nih? Mungkin dari dokter Boyke. Udah 2 kali hamil katanya dok. Wow, wah dokter Boyke-nya Bapak Ibu semua sedang rock. Sebentar, mungkin ada gangguan ya Bapak Ibu. Oke, sudah lebih bagus? Oke, Oke ya. yes. Pengalaman saya, kalau mereka sudah mengalami keguguran 2 kali, 3 kali, saya akan periksa lengkap. Biasanya yang saya temukan, mungkin dokternya tidak menemukan apa-apa karena pemeriksaannya cukup mahal ya. Kita akan periksa namanya TOSH, Toxoplasma rubella, CMV, herpes 1, herpes 2. Nah, biasanya yang 2 ini yang keguguran kayak gini itu ada yang positif. Saya cukup banyak menangani kasus-kasus yang sudah keguguran berkali-kali ya. Ketika kita obati virus-virusnya, karena 70% yang keguguran berulang itu sebabnya adalah virus, mereka biasanya bisa hamil sampai akhir. Nah, jadi coba Anda minta ke dokter Anda untuk diperiksa pemeriksaan TOS. Ya. Setelah itu minta diobati. Nah, TOS itu pengobatannya 3 bulan, 4 bulan, tergantung sampai kita karena kita sering banget ya dapat kasus. Biasanya orang itu ke dokter Boyke itu kalau sudah berobat kemana-mana, biasanya menjadi pelabuhan terakhir. Ya, bukan saya merasa bahwa ini pelabuhan terakhir nih. Makanya saya udah ini dok, saya udah ini udah 7 tahun lah. Kadang-kadang ya udah. Jadi biasanya saya hanya mengatakan apa yang belum diperiksa, coba saya lihat. Bahwa file-filenya, wah filenya kadang-kadang udah kayak textbook ya, satu demi satu. Nah, biasanya paling sering adalah itu. Saya bilang, kenapa mereka tidak melakukan pemeriksaan TOS? Habis katanya dokternya mahal pemeriksaannya. Ya, tapi kan ini kan untuk hamil. Lagi pula, sampai keguguran berkali-kali itu biasanya yang dokter temukan. Kalau nggak CMV, itu herpes. Ini pengalaman ya. Ini saya sebagai sudah jadi dokter ini lulus tahun 81 jadi dokter umumnya itu berarti sudah 39 tahun, hampir 40 tahun jadi dokter. Jadi dokter kandungannya itu hampir 30 tahun. Ya, sudah 30 tahun. Jadi kita lihat ya itu pengalaman kita di sini. Sehingga kalau sudah menemukan pasien yang sudah desperate, ya sudah putus asa ya, bahkan kadang-kadang saya suruh ya Bu, ayo jangan putus asa. Kalau muslim kan sholat tahajud lah Bu, mohon sama Allah, karena kita coba, kita juga dokter juga, semua dokter itu mencoba kok menjadi apa namanya detektif ya, untuk mengetahui apa sebabnya. Nah, biasanya kita temukan adalah kasus-kasus itu ya. Jadi tolong diperiksa TOS, diobati, setelah itu program amin. Masih keburu kok. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Ini private nih dok. Beliau bertanya, apakah baik jika misal kita sudah selesai menstruasi, saat tidur di malam hari tidak menggunakan pakaian dalam, itu bagus nggak dok? Tidak menggunakan pakaian dalam itu saya tidak terlalu setuju. Ya karena apa? Kita kan tidak tahu ada semut masuk, ya, ada kecoa, ada bakteri alet masuk, apalagi kan daerah di situ baunya juga meski setelah menstruasi kan baunya juga merangsang serangga-serangga untuk masuk. Jadi kalau mau gunakanlah celana, tapi celana yang longgar tuh kayak celana-celana apa? Yang longgar gitu tuh boxer. Untuk wanita nggak masalah, boleh. Ya, tapi jangan sampai nggak pakai celana sama sekali. Ya, kalau masuk kecoa, masuk apa kan? Yang repot juga dokter kandungan nanti ya. Kalau sampai di dalam, dikorek-korek nggak keluar, mati di dalam. Pernah kejadian itu. Ya, jadi tetap gunakan celana dalam. Oh, wow. Dan tadi karena dokter menyebutkan mengenai vaksinasi, ada yang bertanya kapan umur terbaik untuk vaksin HPV ini dok? Dalam berapa tahun perlu diulang vaksinasinya? Kalau Anda berusia 9 sampai 55 tahun lakukan vaksinasi. Perlu diulang? Tidak.
cukup 3 kali seumur hidup. Cukup Katakanlah dia sekarang misalnya divaksin nih tanggal 30 Juni. Juni, maka nanti 30 Agustus, kemudian 6 bulan lagi adalah 30 Desember. Boleh telat-telat seminggu, 2 minggu, 3 minggu, oke. Lihat dari jadwal yang ada. Tapi biasanya kalau di klinik Pak Sutri diingetin di telepon sama kita, Bu, harus vaksinasi yang kedua. Ingat loh, di klinik Pak Sutri kita tidak mengambil keuntungan dari vaksinasi. Ya betul-betul Anda lihat harganya ditulis di situ segitu, kita enggak. Tindakannya enggak, kemudian administrasinya enggak, kemudian juga jasa rumah sakitnya juga enggak. Kita betul-betul membantu. Karena saya sendiri ya, kehilangan sahabat-sahabat kayak Julia Perez, ya itu kan sahabat-sahabatnya deket ya, artinya belum lagi teman-teman yang lain yang kena kanker mulut rahim hanya karena mereka lalai untuk melakukan vaksinasi. Sayangilah jiwa Anda. Ingat loh, meskipun Anda itu baik, wanita baik-baik, suaminya baik-baik, tak pernah selingkuh, ingat loh, ada pakaian dalam, ada toilet kotor, ada air kotor, yang mungkin Anda cebok di mall, Anda cebok di tempat umum, Anda nggak sadar bahwa itu masuk semua dan membawa virus HPV 16-18. Jadi yang terbaik buat kita semua adalah vaksinasi kanker. Oke dok. Silakan nanti kalau mau ke Pak Sutri ya di 021 831 4290. Anda tanyakan saja ya, Anda tidak perlu takut ya untuk melakukan vaksinasi tersebut. Tidak perlu, dokter perlu Pap smear dulu, nggak perlu. Dokter perlu dicek dulu, nggak perlu. Ya, karena apa? Karena kalau saya ada kanker kemudian divaksin, dia tidak akan memperberat kankernya. Tapi kalau calon kanker, dia akan sembuh. Calon kanker, dia akan sembuh. Jadi, makanya dalam Kongres Dokter Kandungan juga dikatakan bahwa sekarang tidak perlu pemeriksaan itu. Yang penting adalah sesegera mungkin lakukan vaksinasi jika wanita itu berusia 9 sampai 55 tahun. Oke dok. Kita masih ada waktu sekitar 8 menit lagi nih dok. Ya, ini pertanyaannya lumayan ini dok ya. Ada banyak laki-laki dan perempuan yang melakukan masturbasi. Itu aman nggak ya dok? Sepanjang, sekali lagi, sepanjang tidak berlebihan, saya katakan lumrah. Saya katakan lumrah. Karena kalau saya ngomongin masalah agama itu pasti haram. Saya katakan lumrah. Ya, karena mereka belum menikah. Karena sekali lagi mereka belum menikah. Lumrah. Berapa kali seminggu sekali? Tidak boleh lebih. Tidak. Karena kalau berlebihan, pertama, si laki-laki akan kecanduan. Ketika dia pun sudah menikah, dia lebih suka masturbasi daripada menggauli istrinya. Kedua, masturbasi yang keseringan itu akan mengakibatkan kerusakan daripada susunan syaraf di otaknya juga. Ya, mengakibatkan stres, ya, akhirnya bisa mengakibatkan juga gangguan-gangguan fungsi seksual di usia tuanya. Pada wanita, kebiasaan masturbasi juga akhirnya dia tidak bisa menikmati seks. Ya, karena yang satu dia merasakan kenikmatan dengan menggunakan tangan, ketika penis pasangannya, suaminya melakukan hubungan seks, dia tidak menikmati. Jadi, kalaupun terpaksa, 1 minggu 1 kali saja. Karena kalau buat pria, kalau dia tidak masturbasi, dia akan keluar melalui mimpi basah spermanya. Buat wanita, dia juga akan mulai mimpi romantis. Tiba-tiba dia mimpi romantis. Itu sebenarnya ada mekanisme alami. Tapi kalaupun sampai, boleh nggak dokter, kami tuh apa, saya pengen, kalau nggak pusing, saya keluar seminggu sekali. Secara medis masih sehat. Seminggu sekali ya dok ya. Ya. Oke, tadi buat yang bertanya, tidak saya sebutkan namanya tentunya ya. Jadi tidak boleh terlalu sering ya Bapak Ibu ya. Nanti addiction. Oke dok, ini pertanyaan ini cukup unik sekali nih, ada satu nih dok. Ada anak umur 14 tahun, baru saja didiagnosa kanker mulut rahim dan tiroid, masih perawan. Apakah bisa dianjurkan untuk vaksin?
Kalau sudah terdiagnosa kanker, sudah tidak ada gunanya vaksin. Oh. Karena Dan sudah. sekarang memang kanker mulut rahim makin hari makin muda, bergantung daripada infeksi HPV-nya. Ya, jadi kayak kasus gini katanya Mbak ya, mungkin saja terjadi. Meskipun saya pasien saya terakhir itu 20 tahun ya, 20 tahun diagnosa kanker. Ya, tapi sekarang memang makin muda. Jadi makin muda, makin banyak virus di mana-mana. Belum selesai virus HPV, HIV/AIDS, sudah datang lagi virus corona. Jadi artinya bahwa hygiene kesehatan kita, hygiene penjagaan tubuh kita terhadap infeksi virus-virus, termasuk virus corona tentunya, dengan menggunakan tambahan nutrisi ya untuk kesehatan reproduksi dan kesehatan tubuh kita, itu amat diperlukan. Ya, menggunakan antioksidan dosis tinggi ya yang mengandung tadi zinc, selenium, vitamin E, ya, kemudian juga beta karotin itu perlu banget. Beta karotin perlu banget untuk mata. Selenium juga untuk kesehatan sperma, vitamin E juga untuk kesuburan, antioksidan, awet muda, kulit, ya kan banyak sekali. Kita tambahkan. Kalau kita sadari bahwa pola makan kita memang tidak bisa memenuhi konsumsi itu, tidak bisa memenuhi vitamin-vitamin yang didapatkan dari makanan kita sehari. Oke dok, ini pertanyaan yang terakhir nih dok ya. Ada pertanyaan, jika kondisi dua, istilahnya couple, dua orang ya dok ya, suami istri, itu sehat tapi lama belum punya keturunan. Kira-kira apa yang perlu dilakukan ya dok ya? Dan apakah tidak boleh konsumsi makanan pedas? Dan saya tambahkan tadi, saya gabung dok pertanyaan, untuk reproduksi yang sehat nih dok, biasanya berapa kali frekuensi berhubungan intim yang baik untuk reproduksi pria dan wanita? Oke. Kalau pasangan itu sehat, Bu, secara normal, ya, dalam 1 tahun dengan hubungan seks yang teratur, 80% bisa hamil. 20% ini tidak sehat. Ya, 20% ini tidak sehat dan itu hal yang harus kita cari. Kenapa? Jadi kalau ada katakan, kita dibilang reproduksinya sehat, tapi kita nggak hamil-hamil, berarti Anda tidak. Ini belum ketahuan aja kenapa yang menyebabkan dia itu tidak hamil. Biasanya dokter akan bilang, mungkin ada keputihan sedikit, mungkin si suaminya juga ada varikokel, kadang nggak pernah diperiksa kondisi spermanya, kita tidak pernah periksa ternyata ada varises di testisnya, beberapa ternyata juga pernah terinfeksi karena dulu badung tapi tidak ngaku sama istrinya, pernah kena kencing anak, kita tidak tahu. Jadi tugas dokter itulah yang akan berusaha untuk mencari kenapa seseorang ini meskipun sudah dinyatakan sehat kok nggak hamil-hamil. Frekuensi hubungan seks yang normal itu adalah tergantung umur. 20-30 seminggu 4 kali. 30-40 seminggu 3 kali. 40-50 seminggu 2 kali. 50-60 1-2 kali. 60 ke atas seminggu 1 kali. Itu yang secara umum ya. Secara umum di seluruh dunia. Baik Anda tanyakan di Hong Kong, Anda akan tanyakan di Paris, umur-umur segitu adalah seperti itu. Nah, tapi dok, saya ini usia 45 tahun tapi masih seminggu 4 kali. Silahkan saja, berarti Anda termasuk yang 20%. Ya, ini kan yang 80% yang kita ngomong, yang secara umum. Tapi dok, saya umur 20-30 tahun, cuman seminggu 2 kali. Berarti Anda juga termasuk 20%, karena biasanya adalah 3-4 kali. Oke, jadi Bapak Ibu semua udah tahu ya sekarang ya, yang normal rata-ratanya gitu ya. Jadi kalau yang frekuensinya masih kurang ya ditambahin gitu ya dok ya. Namanya juga usaha gitu ya dok. Kan harus sesuai, harus. Yang kalau masih, ya betul, yang kurang ya ditambahin, yang udah kelebihan ya dikurangin, karena kan tidak ikutin aturan umum. Pasti aturan-aturan umum ini kan sesuatu hal yang bukan dalam tanda kutip suatu kesepakatan ya, tetapi itu berkaitan juga
dengan kesehatan reproduksi kita. Yes, wow, diskusi kita malam ini sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan, tapi kita akan undang lagi ya, melihat responnya kita akan undang lagi Dokter Boyke pada sesi yang berbeda tentunya nantinya ya. Jadi ini saya masih tampung nih pertanyaannya Bapak Ibu semuanya, tentu sangat excited sekali, kita juga sangat berterima kasih atas sharing malam ini dari Dokter Boyke, terutama ini masih banyak sebetulnya pertanyaan Dok, tapi saya tampung dulu, di sesi lain kita akan jadwalkan kembali Ya. ya Dok ya. Akan jawab ya. Baik. Yes, terima kasih Dok. Terima kasih kepada Bu Sana dan juga kepada semua yang sudah bergabung. Mudah-mudahan keterangan dari saya sebagai dokter ginekolog dan konsultan seks bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan motivasi yang kepengen hamil, yang pengen punya reproduksi sehat. Dan saya ingatkan kembali bahwa dibutuhkan nutrisi tambahan untuk membuat reproduksi Anda sehat. Sekali lagi, nutrisi tambahan. Apalagi kalau Anda ingin tetap awet muda, reproduksinya tetap juga mudah, sehingga Anda bisa menjalani kehidupan ini lebih berkualitas. Wow. Itu pesan. Kita berikan applause untuk Dokter Boyke. Thank you banget Dok. Terima kasih. Cuma dengar saya karena yang lain saya mute. Dok ya. Oke Bapak Ibu semuanya, itu dia sharing dari Dokter Boyke untuk sesi kita malam ini. Wah, diskusinya baru kali ini saya lihat pertanyaan udah sampai banyak banget masuk ya. Tadi saya harus filter, pilah-pilah dulu gitu ya, karena banyak yang sama pada dasarnya ya. Oke Bapak Ibu semua, tadi karena ada pertanyaan mengenai proantosianidin, belum ada pada produk Yusan Indonesia, sudah ada Bu. Proantosianidin itu ya Bu ya, itu kandungan yang ditemukan pada ekstrak biji anggur ya, ekstrak biji anggur. Nah, ekstrak biji anggur itu sudah ada pada produk Propanol C ya. Jadi buat Ibu tadi yang bertanya, proantosianidin itu bisa ditemukan juga tentu selain dari makanan, itu bisa ditemukan juga melalui suplementasi, yaitu melalui produk di Propanol C. Selain Propanol C juga ada produk lain yang memang berperan erat untuk kesehatan reproduksi. Omega 3 pada Biomega, koenzim Q10 pada Kokinon 30, dan juga vitamin E, selenium, zinc, beta karoten, dan antioksidan yang lainnya yang berperan sebagai antioksidan itu ada pada sel sensial ya. Itu sharing kita malam ini. Saya juga mengingatkan kembali pemenang IG Story Challenge pada 2 minggu sebelumnya, karena masih ada beberapa yang belum mengirimkan nama, alamat lengkap, dan juga nomor HP, tolong ya Bapak Ibu, yang dikirimkan ke direct message IG Yusana Indonesia. Jadi one window ya Bu ya, dari satu pintu. Jadi tolong untuk yang nama-namanya tercantum pada flyer ini, It's Me April, Hanitan Wijaya, Olinda Viviani Cawono, Anita Budi Mulia, Emma Cakia Lelelelen, Hanake Putri Fulvia, Kristina, dan Susi 143, mohon segera mengirimkan nama, alamat lengkap, dan juga nomor HP Anda ke direct message IG Yusana Indonesia. Ya, kami tunggu sampai hari Kamis tentunya Bapak Ibu semua ya. Oke. Nah, untuk minggu depan kita memiliki sesi yang berbeda ya Bapak Ibu ya, karena setiap hari Selasa kita variasinya ada membahas mengenai, kita ngundang memang pakar dari medis, dokter-dokter, tapi juga kita juga sharing mengenai dengan dari leader-leader Yusana yang juga tentunya sudah expert ya di bidang kesehatan, baik kesehatan tubuh ataupun kesehatan kulit. Nah, untuk minggu depan kita akan dibantu sharing dari Ibu Lisli ya, Ibu Lisli our Ruby Director, membahas mengenai apa? Mengenai Selafib. Bapak Ibu semua, ini bukan ngomongin Selafib party ya. Ini dengan topik baru ya. Kenapa? Karena why Selafib? Kenapa Bapak Ibu semua harus menggunakan Selafib? Ya, jadi kita akan bredel istilahnya ya, atau kita akan membahas tuntas, menguliti ya dari fitur-fitur penting dari Selafib ya. Sebelumnya kita belum pernah bahas mengenai ini, tapi kalau Selafib Party tentu sudah sering ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau Bapak Ibu atau memiliki calon customer atau mungkin teman-teman sekitarnya, calon prospeknya banyak yang concern kepada kesehatan kulit, jangan sampai dilewatkan sesi ini ya. Jadi minggu depan di jam yang sama, jam 7 malam Bapak Ibu semua. Dan saya ingatkan kembali, Dr. Talk Challenge untuk periode 1 sampai 4